Selamat malam dan selamat bergabung dengan kelas seri kedua dari Filsafat Teknologi dan Kritik terhadap Teknologi. Bulan yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pemikiran seorang Rusia bernama Berdyaev, dan pada hari ini kita akan mempelajari pemikiran seorang Prancis bernama Ellul. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan boleh memperlengkapi kami, gereja Tuhan, supaya kami boleh bersikap bijaksana di dalam kami menghadapi sebuah kenyataan yang begitu indah tetapi juga mendatangkan resiko. Kami tidak bisa menghindar untuk menghadapi dan hidup di tengah-tengah teknologi, tetapi biarlah hati kami meskipun hidup di tengah-tengahnya boleh memberikan tempat yang sepantasnya bagi teknologi. Biar kami boleh belajar dari orang-orang yang mengasihi Engkau, yang pernah bergumul dengan isu ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Jacques Ellul adalah salah satu orang yang namanya pasti akan disebut ketika membicarakan kritik terhadap teknologi. Dia termasuk salah seorang yang terpandang di dalam abad 20 yang memberikan kritik terhadap teknologi. Nah, saudara-saudara sekalian, dia adalah seorang sosiolog Prancis. Kita bisa lihat fotonya yang ada di layar. Saya sudah pilihkan. Nah, ini adalah Ellul. Dia adalah seorang sosiolog Prancis. Backgroundnya adalah dia itu studi hukum. Lalu kemudian dia mempelajari, mendalami sejarah, khususnya sejarah hukum. Lalu kemudian dia juga mendalami sosiologi. Ellul adalah seorang sosiolog yang terpandang. Dia juga adalah seorang ahli sejarah yang terpandang. Jadi memang dia mendapat kesempatan mengajar di Universitas Bordeaux di Prancis ya. Dan dia mengabdikan dirinya untuk menjadi pengajar di sana. Dia mengajar di Fakultas Hukum dan Sejarah Sosiologi ya. Di dalam Fakultas Hukum dan Ekonomi ya di Universitas Bordeaux, dan dia mengajar sosiologi dan mengajar sejarah di sana. Nah, yang menarik adalah dia itu sebetulnya pada waktu masih muda itu mencari makna hidup di dalam Marxisme. Jadi seperti anak-anak muda lainnya hidup di zaman itu, dia mencoba mempelajari Marxisme dan akhirnya dia mencari makna hidup, tapi akhirnya dia bertobat dan menjadi seorang Kristen. Dia berjemaat di gereja Reform dan dia mulai dari situ membaca Calvin, dia membaca Agustinus, dan dia sangat dipengaruhi oleh Karl Barth. Jadi jalurnya dari Karl Barth ya. Nanti dia menganut dialektika dari Hegel, Kierkegaard, lalu kemudian dari seorang bernama Karl Barth, teolog yang mempengaruhi dia. Nah, dia sempat studi teologi, jadi dia betul-betul rindu untuk diperlengkapi, dia studi teologi tetapi tidak selesai. Jadi dia studi yang lain selesai tetapi dia studi teologi tidak selesai. Kenapa? Karena pada waktu sudah masuk semester akhir, di seminari tempat dia belajar di daerah Perancis Selatan itu diduduki oleh Jerman. Jadi dia harus lari dari situ dan tidak melanjutkan sekolah. Tetapi semua mata kuliah dikatakan yang menjadi wajib untuk diambil oleh mahasiswa, dia sudah ambil semua. Ya, jadi itu sebabnya dia sebagai seorang sosiolog tetapi juga menulis dari perspektif teologi juga. Nah, saudara sekalian, ini yang membuat dia menjadi unik ya. Membuat dia menjadi unik karena dia adalah seorang yang dikenal menulis dalam bidang sosiologi, tetapi dia juga seorang teolog, seorang yang mempelajari teologi. Karyanya yang terkenal ada di slide juga, bukunya judulnya The Technological Society, dan ini nanti teks yang akan paling banyak saya kutip pada hari ini ya, Technological Society. Dan memang agak ada sedikit kesulitan ketika kita membaca karya Ellul, karena kita tidak hanya bisa membaca satu karyanya saja, tetapi kita harus membaca karya-karya yang lain juga untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh akan pemikirannya dia. Nah, ini tahun 54 terbit bahasa Prancis, lalu diterjemahkan bahasa Inggris, dan baru diterbitkan tahun 64 di dalam bahasa Inggris, The Technological Society.
Nah, tahun 64 itu adalah tahun yang sama dikeluarkan salah satu buku yang sangat terkenal oleh Marcuse, jadi seorang filsuf bernama Herbert Marcuse. Seorang Jewish Jerman ya, Marcuse. Dia mengarang satu buku yang terkenal, One Dimensional Man. Ini termasuk salah satu buku filsafat yang laku kayak kacang goreng. Jadi kayak buku populer gitu ya. Jadi kalau sekarang kita menjumpai di toko-toko buku ada buku populer. Nah ini buku filsafat tapi seperti buku populer. Dan Herbert Marcuse itu bahkan mau didaulat oleh kelompok-kelompok hippies gitu ya, semacam gerakan bebas untuk menjadi semacam juru bicara, menjadi semacam nabinya mereka. Tetapi Marcuse mengatakan enggak, itu saya memang seorang akademisi, saya tidak tertarik untuk masuk ke gerakan dan sebagainya. Dan itu menimbulkan kekecewaan dari banyak orang ya. Nah, jadi Herbert Marcuse juga memberikan kritik, dia memberikan kritik terhadap sistem industri pada waktu itu, termasuk kapitalisme dan juga yang dipengaruhi oleh teknologi. Jadi ada kritik teknologinya juga. Ya, tetapi mungkin technological society lebih fokus ya ke situ. Marcuse mengatakan ya, One Dimensional Man itu tahun 64, manusia itu akhirnya enggak jadi kritis lagi, manusia tidak menginginkan perubahan, masyarakat menjadi pasif, ya kan? Jadi mandek, kenapa? Ya karena enak gitu. Akhirnya hidupnya cuma satu dimensi, yaitu apa? Belanja. Jadi masyarakat gak kritis, mau tertindas, mau apa, diem aja. Kenapa ya? Karena dicekokin dengan segala macam hal-hal yang bisa dibelanjakan. Sehingga masyarakat merasa tidak perlu lagi untuk adanya perubahan, tidak perlu lagi adanya sesuatu hal yang perlu diganti dan sebagainya. Nah ini One Dimensional Man ya, salah satu karya yang sangat terkenal. Nah tahunnya sama dengan Technological Society. Jadi tahun itu ada dua buku penting yang keluar berkait dengan teknologi. Nah nanti Herbert Marcuse banyak bergabung dengan yang namanya Mazhab Frankfurt ya, yang memberikan banyak kritik terhadap dunia modern pada waktu itu. Termasuk kalau saudara mengenal nama Horkheimer, Adorno, Jürgen Habermas, itu adalah orang-orang besar yang banyak memberikan kritik terhadap dunia modern. Nah sekarang kita akan kembali kepada Ellul yang menerbitkan Technological Society, satu buku yang sangat terkenal. Nah buku ini sering disalah mengerti saudara. Ellul itu pesimis, dia determinis, ya jadi dia mengatakan tidak ada jalan keluar, kita akan dijajah teknologi, ya, lalu kemudian technological apocalypse ya, kiamat teknologi, kita semua akan hancur dan sebagainya. Orangnya nggak enak lah, nggak asik gitu loh. Masa kita sebegitu kalahnya sama teknologi ya. Jadi dia sering dianggap sebagai pesimis dan determinis, kayak orang percaya takdir yang sudah pokoknya akan seperti itu gitu ya. Nah, untuk memahami Ellul itu kita perlu memperhatikan bahwa dia itu mempunyai sifat pemikir dialektik. Kita sudah pelajari itu ya, jadi selalu ada dialog tesis dan antitesis. Ya, jadi selalu ada dialog. Nah, ini kan dia pelajari ya dari Hegel. Bulan lalu kita sudah belajar dari Kierkegaard, dari Karl Barth, bagi saudara yang baru nonton ya, ikut kelas ini, kalau misalnya saya seorang yang latar belakangnya adalah teologi reform, bukan berarti semua yang saya sebut namanya ini adalah orang reform dan semuanya saya setuju. Jadi saudara mesti lihat ya, ini apalagi Hegel ya itu bukan orang reform, Kierkegaard juga backgroundnya adalah seorang Lutheran dan Karl Barth seorang reform, tapi tidak semua teologinya saya harus setuju, misalnya teologi tentang wahyu dan sebagainya, tetapi ini bukan porsi di kelas ini untuk
menanggapi misalnya teologi Wahyu Kalbat dan sebagainya. Ya, nanti Elu juga ada hal seperti Kalbat yang kita sebagai orang reform juga tidak sepenuhnya setuju, misalnya Alkitab itu baru menjadi wahyu ketika kita ada encounter. Nah yang hal semacam itu ya, saya tidak akan tanggapi banyak di kelas ini, karena kita akan fokus kepada pemikiran Elul tentang teknologi. Nah, jadi Elul itu berpikir secara dialektis, ya, tesis, antitesis. Nah, kita bisa melihat Elul karyanya oleh para ahli dibagi menjadi dua, karya teologi dan karya sosiologi. Technological Society termasuk di sini. Ini terbit trilogi ya, ada 3 buku, Technological Society, habis itu berturut-turut propaganda. Ini seru nih, mungkin tahun depan saya bahas deh ya, waktu mau dekat pemilu ya, propaganda. Oh ini seru sekali. Jadi dia mengajari bagaimana teknologi informasi nanti berperan di dalam memanipulasi psikologi masyarakat. Jadi benar nggak berita yang kita alami itu benar-benar adalah berita yang real, itu realitas, atau jangan-jangan itu manipulasi. Dia memberikan ciri khas propaganda. Ya misalnya ya, dia bilang manfaatkan rasa takut. Ya teknologi itu berita ya, ada berita misalnya, wah ini ada sesuatu gerakan yang menakutkan, pilih A, kalau nggak dipilih A nanti hancur, akhirnya kita semua pilih A karena kita ketakutan. Nanti kita masa depan suram, kita dibantai, kita kelaparan, kita apa, hanya ini harapan satu-satunya, ya itu propaganda. Ya atau kemudian serahkan kepada yang expert, ya kan, itu dia nanti bicara mengenai kita didorong untuk mengatakan kamu tuh sibuk, sudah serahkan semua sama ahlinya, berikan kepada yang expert untuk boleh mengelola gitu ya, sehingga akhirnya manusia dibikin nggak kritis. Ya, nah ini propaganda ya. Jadi dia bicara Technological Society, lalu kemudian karena teknologi sudah menguasai, akibatnya kita hidup dalam propaganda. Ya, yang menarik adalah dia buka dengan kalimat begini. Kalau kita sebut propaganda, semua orang pikir, oh itu bukan saya itu. Itu kan orang-orang bodoh yang tertipu ya dengan propaganda. Tapi dia mau menunjukkan, kita tidak sekuat yang kita kira. Ternyata kita juga mempercayai propaganda tertentu. Ya, dan kita dikelilingi oleh propaganda, baik itu iklan maupun hal macam-macam propaganda macam-macam. Baik itu kita di mana-mana termasuk di tempat ibadah, dia mengatakan ya, lalu kemudian di sekolah itu ada propaganda. Ya kan, sesuatu yang terus-menerus diberikan gitu ya. Nah, jadi ini yang kedua ya, Technological Society, propaganda, lalu political illusion. Political illusion. Dia menunjukkan bahwa benar nggak ya kita tuh berdemokrasi itu bebas. Jangan-jangan demokrasi itu cuma ilusi. Menarik loh ini. Ini kita memasuki tahun politik ya, saya kira mungkin propaganda, political illusion perlu dibaca. Saudara nggak harus setuju, tapi paling nggak saudara mulai mempunyai sebuah gambaran, ini loh yang terjadi. Gitu. Paling tidak pengamatan dia akan Naziisme yang sukses pada waktu itu, yang dia kritisi, kenapa kok orang-orang pintar tuh diam saja melihat Hitler dan Naziisme merajalela, dia tulis ini. Nah jadi ini karya-karya sosiologi. Nanti di tahun-tahun berikutnya muncul lagi ya technological bluff dan sebagainya. Dia karang lagi jumlahnya 3 judul teknologi. Tetapi ini termasuk karya-karya sosiologi. Nah semuanya berakhir itu determinis, dia bahkan nggak kasih solusi gitu. Nanti kita lihat ya saudara, setelah panjang lebar itu nanti solusinya dia cuma beberapa kalimat saja untuk memberikan solusi. Dan solusinya itu bukan 1, 2, 3 gitu. Bukan. Nanti kalau kita sudah masuk ke pemikir seperti Albert Bokman, ya nanti kita akan, saya rencana akan membahas juga, itu baru mungkin ada sedikit detail ya, bagaimana kita bisa keluar dari jeratan sesuatu yang kita tidak bisa hindarkan, yaitu teknologi. Siapa yang bisa hindari teknologi? Ya enggak ada gitu. Ya, ada saudara yang nggak punya nomor telepon. Wah kalau ada jarang banget loh. Ya,
Saya anti teknologi, punya nomor telepon. Kenapa? Mau cari kerja itu kan ya mau hubungi siapa ya? Nomor telepon ditulis di situ. Gak punya email, susah. Orang mau nggak punya aplikasi tertentu, nggak punya apa, Telegram, nggak punya WhatsApp atau nggak punya apa, nggak punya aplikasi tertentu susah. Mau kerja, suruh pakai Facebook, pakai Instagram, pakai apa gitu ya, untuk apa? Untuk promosi. Sulit sekali untuk lepas dari ikatan teknologi. Nah, jadi dalam sosiologi itu hampir nggak ada jalan keluar, maka dia dibilang pesimis dan sebagainya. Tetapi dia juga menulis di dalam bidang teologi. Nah, makanya kalau cuma baca yang di sebelah sini, tidak membaca karya-karyanya sebelah sini, biasanya itu ya salah mengerti dia. Banyak salah mengerti. Nah, misalnya ya, nanti dia kan juga punya pandangan politik. Misalnya dia punya pandangan politik aneh, cukup aneh ya bagi kita, anarkis. Saudara kalau misalnya lihat kan pernah ada lambang begini loh saudara ya, tembok gitu kan. Dulu mungkin pernah dengar di berita-berita tuh kalau ada lambang anarkisme itu kan biasanya tuh yang jelek-jelek gitu. Teror gitu kan ya, ada terorisme, ada kekerasan gitu. Sehingga cenderung ya orang anarkis itu orang yang pakai cara kekerasan untuk mendapatkan tujuan dia dan sebagainya. Tetapi anarkisme itu yang biasanya menentang adanya pemerintah itu tidak semuanya jelek. Tidak semuanya pro kekerasan. Ya, bukannya tidak semuanya jelek, tidak semuanya pro kekerasan. Ya, ada yang pro kekerasan tetapi ada yang tidak. Ya, contohnya adalah si ini. Contohnya adalah Ellul, dia adalah seorang anarkis yang pro terhadap perdamaian. Ya, dia seorang non-violence, itu bukunya judulnya Violence, itu buku pertamanya dia yang saya baca, karya teologis ya, analisis Kristen terhadap kekerasan, violence. Misalnya dia mengatakan, evil manifest in flesh, kejahatan mewujud dalam daging. Jadi sang jahat itu menampakkan kejahatannya melalui orang. Orang akhirnya berdosa, ditipu si jahat, lalu kemudian menjadi antek si jahat, melakukan kejahatan dalam daging. Evil manifest in flesh. Maka counternya bagaimana? Maka dia mengatakan, itu sebabnya kita harus memahami bahwa the word, sang firman itu, manifest in flesh. Jadi itu sebabnya Kristus menjadi daging untuk akhirnya mengalahkan karena evil manifest in flesh. Nah di situ kemudian dia tarik ya, pada waktu kita menghadapi institusi yang jahat, bahkan negara yang menindas, menganiaya, misalnya kasus-kasus di mana ada penganiayaan terhadap orang Kristen oleh negara ya saudara, misalnya zaman Rom, zaman apa gitu ya, ada penganiayaan-penganiayaan dan sampai hari ini juga kita melihat ya masih ada penganiayaan-penganiayaan di berbagai tempat kepada orang Kristen. Nah, jadi ketika melihat hal itu tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kenapa? Karena evil manifest in flesh, di belakang institusi, manusia, orang yang benci dan sebagainya, itu ada si jahat. Jadi nggak bisa cuman dibalas dengan jahat juga, nggak bisa gitu. Ya, jadi musuh kita itu ada di belakang itu dan kejahatan tidak menyelesaikan hal itu. Nah itu cara berpikirnya nanti dari sini masuk kepada kenapa non-violence. Ya, dan itu juga nanti di beberapa karya teologi menjelaskan tentang kuasa dan sebagainya, baru bisa memahami kenapa dia menjadi seorang anarkis. Ya, menjadi seorang anarkis. Dan anarkis dalam pengertian bukannya dia membenci pemerintah, dia melawan pemerintah, dia menghasut untuk melakukan pemberontakan, bukan. Dia hanya mengatakan hidup itu tidak semua-muanya tuh harus diatur oleh pemerintah. Pemerintah itu ada tempatnya, pemerintah perlu, ya ada pemerintah ada gitu. Tapi jangan seluruh aspek kehidupan diatur oleh pemerintah, tidak bisa. Jadi kita perlu melakukan desentralisasi. Nah itu ide dia tentang anarkisme ya, jadi itu perlu dikaji lebih dalam mengenai pemikirannya dia. Nah jadi untuk memahami selalu bolak-balik begini.
Jadi semacam counterpoint kata dia. Maka para ahli Elul biasanya mengatakan teologi menjadi kerangka di dalam bersosiologi. Sedang pemahaman sosiologi menjadi konteks dia berteologi. Ya, itu sebabnya dia berteologi dan selalu mencoba melihat teologinya itu analisis biblikalnya dia lakukan dengan teliti, tetapi kontekstual karena dia juga bersosiologi. Dia ada konteksnya ketika dia berpikir dalam kerangka ini. Nah, jadi ketika misalnya Elul mengatakan, wah manusia ini hancur nih dan sebagainya, itu karena realistis. Karya sosiologinya dia bicara mengenai apa? Dosa itu kan realistis itu. Ini potretnya manusia berdosa ya begini. Ya, dan dia kan juga selalu mengatakan ya, ini kita tuh harus anti sekulerisme dan dualisme. Dualisme di mana ada pemisahan antara yang sekuler dan yang rohani. Enggak, ketika kita bersosiologi, kita harus ada base teologinya, dan ketika kita berteologi untuk ke masyarakat, bukan gitu. Nah, jadi enggak terpisah. Nah, tetapi karena keterbatasan metodologi, dia sebagai seorang ilmuwan, dia sebagai sosiolog, dia menulis dalam kaidah-kaidah filosofis sosiologis. Sementara di sini dengan kaidah teologis, tetapi karyanya itu saling memberikan konteks satu dengan yang lain. Nah, makanya ketika saudara mau memahami Elul harus baca dua-dua memang. Ini kesulitannya di situ. Karena jawabannya itu nyebar. Nanti jawaban alasan untuk di satu tempat ada di tempat yang lain. Ya, misalnya dia pernah menafsirkan kitab Dua Raja-Raja ya, Presence of the Kingdom atau apa gitu ya judulnya. Nah, itu membuat kita memahami misalnya kenapa sih kok kekuasaan itu harus dibatas dan sebagainya. Kalau kita membaca The Meaning of the City itu lawannya Technological Society. Meaning of the City itu karya teologi. Dari situ kita dapat gambaran, oh kenapa Technological Society tidak baik. City seperti apa sih yang Tuhan mau? Yerusalem itu seperti apa sih? Nah, dapat gambaran, oh itu yang dimaui oleh si Elul. Oke, nah jadi ini cara untuk membaca ya saudara, sehingga kita bisa menghindarkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Biasanya kalau orang sudah baca Elul, oh karyanya cuma kayak begini ya. Ya karena kita perlu satu cara tertentu untuk memahami dia ya. Nah, jadi nantinya pesimisme di dalam dunia sosiologi itu sebetulnya kalau di sini ditawarkan hope, pengharapan. Jadi tetap ada pengharapan di sini, saudara. Ada pengharapan di sini. Terus misalnya ya, nanti kalau saudara melihat di dalam karya Technological Society, itu kayak teknik atau teknologi ya, istilah dia teknik itu kayak hidup gitu. Kayak ada sesuatu power hidup di belakangnya. Gitu. Nah, kalau kita melihat bagaimana evil manifest in flesh ya, kita bisa memahami karya ini. Ya, kalau enggak bisa begitu ya kita enggak ngerti. Ini apa nih mesin kok kelihatan hidup gitu ya? Enggak, di belakang itu ada sesuatu juga gitu. Yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, oke, ini pengantar dulu untuk kira-kira membaca Elul ya. Nah, untuk masalah teknologi kita juga mendapatkan bantuan dari Elul yang memberikan kritik ya, karena teknologi dia melihat itu bisa membelenggu dan menyeragamkan pemakainya. Jadi ada hal-hal buruk yang muncul akibat teknologi. Kalau untuk hal baik kita nggak usah ngomong ya. Kita pasti menyepakatinya. Teknologi itu memberikan dampak yang baik. Nah, tapi dia mengatakan bahwa teknologi yang tadinya adalah alat, sekarang sudah menjadi tujuan. Ini kita masih mengingat ya, kritiknya Berdyaev kan sama. Teknologi itu alat, means, tapi dijadikan tujuan, disembah, end. Nah, maka Elul juga sama mengatakan ini manusia tidak lagi jadi pengguna teknologi. Teknologi itu menjadi tujuan, menjadi berhala baru. Nanti istilah dia teknolatri. Idolatry, teknologi and idolatry, jadi teknolatry istilahnya dia. Manusia menjadi penyembah-penyembah teknologi.
Maka Elul seperti nabi yang memberikan peringatan, memberikan ramalan-ramalan akan hari depan, mengingatkan zamannya. Tapi Elul itu tidak anti teknologi, saudara. Dia tidak anti teknologi. Ia pakai mobil, rumahnya ada listrik. Jadi dia bukan orang yang, wah saya buang semua teknologi. Tidak. Jadi kira-kira kalau di zaman dia kan juga ada pengkritik besar ya, namanya Martin Heidegger, saya tidak bahas ya, karena kita terbatas, saya akan selektif beberapa tokoh yang penting untuk bulan-bulan akan datang. Tapi kalau kita boleh memperhatikan, Martin Heidegger itu pernah menulis mengenai prinsip dalam bahasa Jerman Gelassenheit ya. Gelassenheit yang dia ambil dari inspirasinya itu dari seorang mistikus Jerman bernama Meister Eckhart. Jadi Gelassenheit itu terhadap teknologi itu kita tuh harus berserah. Jadi kita membuka pintu hati, ya, membiarkan teknologi itu masuk karena kita nggak bisa melawan. Membiarkan dia masuk, tapi istilah dia paradoks. Membiarkan dia masuk untuk kita tinggal di luar. Kita buka pintu, teknologi masuklah. Masuk, tapi kita tinggal di luar. Itu istilahnya dia seperti itu. Membuka pintu hati untuk teknologi masuk, kita nggak anti, tapi dia nggak boleh masuk dalam hati kita. Dia kita tinggal di luar. Saudara boleh jadi pengguna teknologi, tapi teknologi itu tempatnya di mana? Nah ini nanti kritiknya Elul sama. Tempat teknologi di hatimu itu di sebelah mana? Itu penting dulu, itu harus diberesin. Maka Gelassenheit, biarkanlah dunia ini berjalan, biarlah Tuhan yang mengatur, kita berserah gitu. Dunia mau berjalan seperti apa ya, kita nggak bisa, hai bumi berhentilah berputar, nggak bisa. Gelassenheit, ya kita pasrahkan saja. Ya jadi kita biarkan dia masuk, tapi jangan dia menjajah kita, taruh dia di luar, kalau Heidegger begitu ya. Nah jadi Elul tidak anti teknologi, tetapi yang dikritik ada dua ya. Yang pertama, tempat atau posisi teknologi dalam kehidupan kita. Lokusnya di mana? Tempat teknologi di mana? Memakai dan menyembah berhala dan alat itu dua hal yang berbeda. Yang kedua, dia mengingatkan bahwa teknologi itu tidak netral. Ada seperangkat value dan cara pandang yang tidak sadar itu bisa mengubah kita melihat kehidupan. Membuat manusia makin dehumanisasi dan menghancurkan masyarakat. Jadi secara tidak sadar kita akan diubah. Ini nanti kita ada kemiripan ya dengan kritik dari Berdyaev ya, bagaimana manusia diubah. Cara melihat waktu, cara melihat rumah, cara melihat pekerjaan, semua diubah oleh teknologi. Nah sekarang saya akan jelaskan satu istilah yang dipakai oleh Elul. Jadi tahap pertama sudah selesai, saya menjelaskan pengantar mengenai Elul dan karyanya, serta tips bagaimana cara membaca Elul. Lalu sekarang yang kedua, saya akan menjelaskan satu istilah yang sering dia pakai, yaitu teknik. Dengan T besar ya. Dia tidak menggunakan istilah teknologi, dia menggunakan istilah teknik. Teknik ini bukan mesin. Mesin itu cuma perwujudan paling ideal dari teknik, kata dia. Jadi teknik itu bukan mesin. Mesin itu ekspresi, perwujudan ideal dari teknik. Nah, orang biasanya diajarin, kata dia ya, orang biasanya diajarin, oh yang namanya teknik itu adalah hasil aplikasi dari sains. Ya, jadi biasanya diajarin, jadi teknik itu adalah aplikasi dari sains. Sains dulu, teorinya dulu,
lalu muncul aplikasinya. Nah, aplikasinya itu disebut teknik. Jadi dia bilang tuh dari dulu, dari abad 19 kita diajarinya begitu tuh. Dia bilang salah. Salah. Ini mirip dengan Heidegger ya. Jadi saudara kalau pikir ya, teori fisika dulu atau roda dulu? Nanti di dalam buku itu dia misalnya ada beberapa ilmuwan ya yang dia sebut, itu dia kutak-katik dulu tuh, ketemu dulu, baru kemudian setelah itu dicari ilmunya gitu. Jadi dia mengatakan bukan sains lalu muncul teknik, kebalik. Tapi dari teknik keluar sains. Teknik mendahului sains, kata Elu. Nah, teknik itu adalah sebuah metode, sebuah kerangka melihat. Ya, jadi sebuah metode, kumpulan dari metode, kerangka kita melihat sesuatu. Ya, jadi dia bukan cuma hasil mesin saja, itu hanya perwujudan itu. Tapi itu adalah totalitas metode, cara melihat rasional yang hadir untuk mendapatkan efisiensi mutlak. Nah, itulah teknik. Jadi teknik adalah sebuah totalitas dari metode yang rasional yang menghendaki efisiensi secara mutlak. Jadi kita melihat ya, di sini ada komponen sebuah cara melihat yang rasional, cara melihat yang menghendaki efisiensi secara mutlak. Nah, saudara sekalian, efisiensi kan nggak salah ya. Kalau saudara berjuang untuk membuat efisiensi kan nggak salah. Misalnya, bagaimana membuat baterai handphone yang efisien, hemat baterai, kan bagus. Gitu. Baterai mobil, gimana caranya ngecharge-nya 1 jam bisa jalan 100 km. Nah, bagus dong, efisien kok. Bagaimana bikin mesin mobil bensinnya tuh sangat irit, bagus, efisien. Jadi efisien kan nggak selamanya jahat. Efisien itu nggak selamanya salah. Tapi apa yang salah ketika dia mengatakan bahwa wah teknik ini berbahaya loh. Karena dia mengharapkan efisiensi. Yang problem teknik sendiri no problem kan. Tapi problemnya adalah ketika teknik itu menjajah segala sesuatu. Masuk ke seluruh aspek kehidupan. Sampai kita berpikir bahwa semuanya itu harus teknik. Seluruh kehidupan harus teknik dan seluruh kehidupan harus efisien dan semua atas nama efisien itu pasti benar. Nah, ini sudah mulai problem. Ya, jadi kalau kita bicara efisien, ya oke, masih oke. Tapi kalau kita bicara bahwa teknik ini, cara berpikir ini masuk ke dalam seluruh segala sesuatu, termasuk rumah dan keluarga. Rumah dan keluarga jadi teknik. Dan rumah keluarga jadi efisien. Waduh, kan berbahaya. Jadi modus berpikir yang semata-mata adalah berorientasi pada efisiensi. Saya ambil contoh begini, saudara. Anda mau bikin perusahaan, terus mulai mikir gitu. Gimana ya caranya supaya efisien ya? Supaya kita bisa punya income yang stabil, yang baik, bagaimana efisien? Baik kan? Baik. Tapi misalnya saudara mulai berpikir begini nih. Saya mau cut semua karyawan. Kita mau beli mesin nih, enak. Mesin mah lebih efisien. Wah, kita cut-cutin aja semuanya. Kita bisa hemat banyak, untung kita bisa lebih banyak. Ya, terus ditanya sama orang, kenapa lu cut-cutin semua pegawai gitu? Ditanya sama pemilik perusahaan yang lain kan. Atas nama efisiensi. Oh bagus, efisiensi. Tunggu dulu kan gitu. Kalau kita udah ngomongin efisiensi nggak selamanya bagus. Iya efisiensi, tapi kan ada dunia lain yang kita perlu pikirkan. Bagaimana tanggung jawab kita sama sesama kita misalnya. Apa salahnya sih kita terima orang-orang juga, toh kita masih ada keuntungan, misalnya masih marginnya masih masuk. Apakah memang harus press sampai seuntungnya sebesar-besarnya begitu? Apakah atas nama efisiensi? Nah jadi sudah tidak rasional lagi saudara kalau efisiensi sudah masuknya ke sana. Jadi efisiensi ada tempatnya, tapi kalau segala sesuatu pokoknya atas nama efisiensi pasti benar, tunggu dulu. Tidak tentu harus begitu. Ya. Dan efisiensi juga tidak perlu seluruh bidang kehidupan. Makanya dia mengatakan, Ellul mengatakan, alam itu seringkali kita lihat tidak efisien.
Ya kalau misalnya kita lihat pohon efisien udah satu gitu kan ya. Indah dan sebagainya. Banyak keindahan-keindahan yang tampaknya tidak efisien. Cara kerja alam juga banyak hal yang seolah-olah tidak efisien. Jadi ada tempatnya untuk tidak efisien, saudara. Efisiensi tentu saja bagus, tapi tidak bisa seluruh kehidupan harus teknis dan harus efisien. Kehidupan yang terukur, kehidupan yang terkuantifikasi, kehidupan yang terprediksi, yang terencana, dan yang efisien. Tidak tentu kehidupan harus begitu semuanya. Perwujudan teknik ya apa? Ya itu mesin, apalagi sains, apalagi organisasi. Itu perwujudan teknik. Jadi bukan dari sains kepada teknik, tapi dari cara berpikir teknik muncullah sains. Cara kita melihat dunia yang rasional, yang terstruktur, terukur, memecahkan masalah, dan efisien. Saudara, kalau kita berteman kan kita nggak mau memecahkan masalah dengan berteman kan? Aku mau temenan sama kamu, kenapa? Aku banyak masalah, lah gitu ya. Masa temenan gitu? Saya punya banyak masalah, saya mau berteman sama kamu untuk memecahkan masalah saya. Ya kadang-kadang kita temenan nggak hanya begitu kok. Kita temenan untuk apa, saudara? Kita kayak kalau kata Pak Yadi teman saya itu, teman itu untuk doing nothing together katanya. Jadi kalau udah levelnya teman itu doing nothing together kita datang ke rumahnya, halo bro, ayo, nggak nanya ada kegiatan apa, namanya teman kok. Halo bro, ya udah duduk main gitar. Ada kue, ada gitu ya. Adanya pisang goreng, nggak apa-apa bro, yang penting makan gitu ya. Dia nggak nanya, kalau kita belum kenal kan datang, ada perlu apa gitu kan. Kalau teman kan nggak ditanya ada perlu apa, ya jelas nggak ada perlu apa-apa gitu. Ya perlunya ya itu, doing nothing gitu ya, together tapi, bareng-bareng kita mengerjakan yang nggak perlu gitu. Itu teman saudara, teman levelnya seperti itu. Nah jadi ada wilayah-wilayah non-teknikal dalam kehidupan kita. Bukan untuk memecahkan masalah. Saudara nonton film itu kan bukan untuk memecahkan masalah kan? Untuk dihibur, untuk refresh loh saudara. Wah saya mau nonton film ini, kenapa? Saya lagi banyak masalah nih. Apa ini? KKN Desa Penari untuk memecahkan masalah saya. Enggak begitu saudara. Mungkin pulang banyak masalah lagi gitu. Film itu enggak kasih solusi seringkali gitu kan ya. Tetapi dia mencoba memotret realitas dari sebuah sudut pandang yang unik. Itu film. Nah makanya Marcuse yang tadi mengatakan, di tengah-tengah dunia teknologi itu, ya ini salah satu solusi gitu ya. Kita kayaknya perlu melakukan apresiasi seni loh gitu. Karena seni itu sebuah tempat di mana kita menemukan satu dunia yang berbeda. Kita tuh diajak bermain-main. Orang bikin lukisan itu bukan memecahkan masalah, saudara. Bukan memecahkan masalah. Oh ini memecahkan masalah ekonomi. Enggak, tentu juga begitu gitu. Kadang-kadang ya dia ada gerakan dia lukis. Kadang-kadang bukan memecahkan masalah, hanya ya ini loh, ini ungkapan hati saya gitu. Tapi itu meaningful. Hidup tuh ada begitunya, saudara. Masa saudara mau pacaran juga gitu? Oke, saya mau pacaran sama kamu. Saya mau hitung cost and benefit analysis. Analisanya adalah rugi pacaran sama kamu, ya sudahlah. Gitu. Kan gak begitu saudara. Bahkan ketika menikah ditanya, aku tapi ada sakit loh. Kamu kalau nikah sama aku mau rawat aku sakit-sakitan. Aku bersedia. Lah ada cerita begitu kan? Aku bersedia. Meskipun ya rugi gitu ya. Itulah namanya kehidupan, itu namanya kasih kan. Ya kan kalau kita selalu harus memecahkan masalah, enggak tentu. Kehidupan ada saatnya bermain-main, ada tempatnya saudara. Ada tempatnya. Nah itu juga kalau salah, yang salah adalah tadinya semua kehidupan memecahkan masalah sudah ganti. Seluruh kehidupan adalah tempat bermain yang asik. Ada sebuah lagu kan, seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Itu loh, kartun Krayon Shinchan itu. Iya kan? Itu kan cara mindsetnya Shinchan itu ya, si tokoh kartun itu semuanya tuh dibuat mainan, termasuk badannya dia juga dibuat mainan gitu. Semua mainan gitu. Ya. Jadi ada tempatnya untuk hal-hal yang bukan teknis. Dalam kehidupan juga gitu. Nah celakanya kan masuk ke semua, termasuk gereja. Ya kan? Ada tempatnya gereja untuk enggak tahu lagi mau planning apa, ya sudah persekutuan doa karena enggak tahu. Plan A, plan B, plan C, gitu. Semuanya teknikal. Ya harus dibikin.
Tapi kalau semuanya mentok bagaimana? Sudah lutut doa di hadapan Tuhan, tidak tahu mau cara apa lagi Tuhan. Ada keindahan-keindahan semacam itu, saudara. Datang ketemu pendeta, mau konsultasi ini apa? Wah, dokter, apa misalnya konseling dan sebagainya. Dia mengatakan saya nggak tahu lagi mau jawab kayak gimana. Lu kok nggak bisa jawab? Ya sudah, momennya lutut doa. Hidup bukan cuma memecahkan permasalahan. Ada waktunya terbuka untuk misteri dan lutut minta pertolongan Tuhan. Ada saatnya juga begitu. Saya nggak mau melayani Pak. Kenapa? Saya kalau datang saya nggak bisa memecahkan masalah. Ya hidupmu bukan cuma memecahkan masalah. Kamu juga perlu untuk datang lalu kemudian menyatakan cinta kasihmu, itu juga kehidupan. Masa kita datang selalu semua masalah harus hilang? Bukan begitu. Ya, nah itu cara berpikir teknik justru ya, yang sudah masuk ke seluruh lapisan kehidupan. Nah ini yang dikritik oleh Ellul. Jadi perjumpaan kita dengan teknik itu membuat akhirnya perjumpaan kita dengan teknologi membuat tuh nanti teknologi itu masuk ke seluruh aspek kehidupan dan cara kita baca loh. Seluruh dunia ini kita baca pakai cara teknologi. Nah, nanti 2 bulan lagi kita akan masuk bagaimana kalau seluruh kehidupan dibaca pakai cara pandang TV. Wah itu menarik lagi tuh. Ya akhirnya semuanya harus menghibur kalau TV. Nanti kita akan lihat ya karakteristik TV. Meskipun sekarang sudah zaman bukan TV, zaman internet, tapi logikanya masih sama. Masih ada kesamaan. Nanti kita akan pelajari. Nah jadi efisien dan ekonomis. Lalu ada proses standarisasi dan proses rasionalisasi. Ya kan? Semua harus standar, semua harus apa. Itu baik semuanya ada tempat seperti itu. Dan impersonal saudara. Impersonal, kita tuh siapa ya? Kamu yang waktu BRDIF, saya kasih contoh, saya dipanggil pakai nomor. Ya memang kita impersonal semua. Standar gitu, semuanya sama. Menjadi pribadi-pribadi yang impersonal. Nah, terus kemudian bersandar pada metode, bersandar pada instruksi, dan ya individu di tempat itu nggak terlalu penting. Misalnya McDonald lah. McDonald kan salah seorang pemimpinnya mengatakan, kita tuh bukan sekedar jual makanan, kita tuh jualan sistem. McDonald tuh bukan cuma masalah makanan, ini masalah sistem modern. Sebuah organisasi yang mengemas makanan dengan cara yang canggih. Nah jadi standar jadi masakannya sama saudara. Jadi nggak bisa loh saudara itu di sini kan dekat tempat kita ini saudara ada beberapa McD kan nggak bisa dia bilang misalnya saya bilang itu burger ikannya itu kalau yang di Sunter lebih enak dari yang Kelapa Gading. Kenapa? Oh chefnya jago. Nggak ada kan begitu saudara. Misalnya saudara jadi chef di sana, ini apa nih burger ikannya ini kayak begini. Saya mau bikin burger ikan hiu gitu ya, saudara kreasi gitu. Saya kasih saus mentega, saya kasih saus asam manis gitu ya. Orang tiba-tiba muncul gitu. Ini McDonald burger ikan hiu asam manis, enggak ada saudara gitu. Kalau ada itu seragam semua lagi itu. Wah saya ini koki hebat. Masa saya lulusan kopi hebat, masa di sini semuanya sama. Beda saya gitu ya. Saya akan bikin burger sashimi. Nggak bisa saudara, dimarahin, nggak boleh. Lu tapi saya koki terkenal, nggak peduli lu koki terkenal. Jadi impersonal kan, jadi individu saya bagaimana? Saya tangannya beda loh, ini tangan dewa, ini jago masak, gitu, kira-kira misalnya seperti itu. Nggak bisa, ya sudah masaknya kayak begitu. Masukkan berapa derajat, angkat. Saya nggak mau, angkat, harus begitu. Semua standar, nggak ada yang menarik, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semua standar. Impersonal saudara. Nah, maka individu masuk ke dalam, maka teknik ya, mekanisasi individu masuk ke dalam seluruh lapisan area kehidupan. Saudara, misalnya ya, saya kasih contoh yang paling ekstrim deh. Dulu orang perang itu ya, itu masalah otot, taktik dan sebagainya. Sekarang masalah teknologi. Orang sekarang perang tuh kayak main game saudara. Drone-nya, tembak, tat, kayak gitu. Iya kan? Nah ini kan nanti menimbulkan masalah moral kan, ada seorang yang dicek sih mungkin dia nggak kuat juga, dia sudah nembak berapa ratus orang gitu katanya pakai pesawat itu, kayak main game gitu.
Nanti lama-lama bener-bener main pesawat-pesawatan tuh kayak main game semuanya, simulator gitu ya. Jadi kayak anak main PlayStation atau main Nintendo gitu kan. Akhirnya jadi kayak begitu kok. Orang lama-lama nanti operasi juga kayak begitu kok. Makanya orang bisa operasi sampai kemana, di medan perang, operasi orang dan sebagainya gitu ya, pakai jarak jauh. Jadi teknologi, orang perang kayak main game gitu. Sampai dunia peperangan pun teknologi. Ya kan? Sekarang kita lihat misalnya Ukraina dan Rusia kan, pakai satelit, ya kan? Bagaimana memblokade, lalu kemudian Tesla punya satelit dipakai, kasih tahu orangnya di mana aja, tekan tombol, pakai rudal, cari, pokoknya semua teknologi lah, saudara. Perang pun udah urusan teknologi sekarang. Perangnya beda banget sama dulu. Ya, perangnya beda sekali. Jadi kehidupan kita, menurut Ellul, akan pelan-pelan distrukturkan sesuai dengan teknik. Ini yang bahaya. Nanti kita akan lihat bagaimana gereja kalau dibegitukan ya. Efisiensi, kompetisi, produktivitas itu menjadi daya utama. Ellul tuh bilang dulu itu kita tuh namanya ya hikmat, kolaborasi, kasih, ya lalu kemudian iman, pengharapan, itu kan virtu-virtu yang khas manusia gitu kan. Sekarang kok produktif, kreatif, ya itu benar baik juga sih. Tapi kemana ya virtu-virtu yang lama itu ya, dibuang kemana ya? Jadi nggak menarik gitu ya, dibandingkan dengan virtu-virtu ala teknik ini gitu ya. Nah, jadi kita sudah melihat pelan-pelan kerangka arahnya dia mau kemana ya. Jadi dia bukan anti teknologinya, bukan gitu ya, tetapi dia memberitahu, jadi istilahnya habit kita bersentuhan dengan teknik itu mengubah kita, saudara. Ini nggak usah ngomongin isinya ya, orang kalau kata biasanya, oh ini film ini isinya merusak, iya itu isi juga berpengaruh. Tapi ini kita belum ngomongin isi, tapi konteks kita setiap hari dengan teknologi, dengan teknik ya, itu mengubah hidup kita, mengubah cara kita melihat. Nah ini bagaimana cara mengatasinya gitu. Ini bukan bicara mengenai isinya, oh isi teknologi itu mempengaruhi saya, belum ke situ. Persentuhan dengan teknologinya aja itu mengubah. Nah kita sekarang melihat ya, perbedaan teknologi dulu dan teknologi modern. Jadi teknologi tradisional dan teknologi modern. Yang kita lihat ya, jadi ada 4 karakteristik teknik tradisional. Kita bisa lihat di slide. 4 karakteristik teknik tradisional. Yang pertama, teknik diaplikasikan hanya pada wilayah yang sempit dan terbatas. Jadi hanya diaplikasikan pada wilayah yang sempit dan terbatas. Ini kan pada tempat-tempat yang nggak luas ya saudara ya, jadi nggak universal semuanya, enggak gitu ya. Jadi ada orang kelompok sini bisa berburu ya sudah berburu, yang sebelah sini nggak berburu tapi dia itu misalnya cocok tanam ya sudah kerjaannya itu. Tekniknya itu sangat simpel sekali dan sangat sempit terbatas. Dan bahkan misalnya hukum itu juga sifatnya masih non teknikal gitu. Nggak bicara birokrasi lalu sistem ini, enggak, masih sangat sederhana. Ya pokoknya ada orang yang kuat yang lindungi ya, yang lain harus nurut, masih sangat sederhana sekali. Jadi sangat sederhana, sempit penerapannya. Ekonomi juga sederhana. Saudara kalau belajar di Fakultas Ekonomi, saudara akan banyak mempelajari banyak hal teknikal kan. Ekonomi itu masalah teknikal juga kan. Mengenai misalnya akuntansi, apa segala macam itu banyak hal teknikal di situ. Tapi dulu ekonomi masih sederhana ya dalam masyarakat tradisional. Mereka tidak menggantungkan nasibnya pada teknik. Bahkan konsep kenyamanan mereka juga tidak dikaitkan dengan teknologi. Kita kalau sekarang bicara nyaman ya, apa itu nyaman? Oh nyaman itu adalah kalau saya punya kamar mandi yang beauty, ya kan? Teknik masang keramiknya, apanya, lalu kemudian keran airnya, ada air panasnya dan sebagainya. Itu kenyamanan buat kita. Atau sofa empuk yang reclining, yang materinya dari kulit atau apa misalnya gitulah ya. Jadi yang itu. Lalu kemudian tempat tidur yang nyaman, itu kalau kita bicara kenyamanan ya.
Atau AC ya, AC yang sejuk dan sebagainya. Nah kalau bagi orang abad pertengahan, kata Ellul, kenyamanan itu apa? Kenyamanan kalau saya boleh melihat tempat yang luas, ya kan? Melihat pergi ke tempat yang baru, itu nyaman. Ya, itu kenyamanan buat mereka. Jadi tidak berkait dengan barang yang dibikin. Yang kedua, saudara, teknologi waktu itu masih berfokus pada manusia. Jadi fokusnya pada manusia. Jadi pengembangannya itu fokusnya bukan pada produknya, saudara, tapi pada manusianya. Makin baik produk yang saya bikin, makin hebat saya sebagai pencipta membuat produk. Jadi produk itu hanya menyempurnakan keahlian saya sebagai pencipta. Jadi manusianya yang lebih diutamakan ketimbang pencapaiannya. Dan karena tidak ada keseragaman kan orang bikin produk tuh ya sehebat-hebatnya dia gitu ya. Itu kalau dalam kritiknya Karl Marx itu kan dia bikin sebagus-bagusnya dan dia bisa ngaku bahwa itu adalah miliknya gitu. Karena fokusnya pada manusia. Ya, saudara, kalau misalnya kita kerja di pabrik sepatu, taruhlah namanya apakah misalnya Nike atau Reebok gitu ya. Saudara kerja di pabrik sepatu. Lalu kemudian dalam rantai produksi yang panjang itu, rantai produksi yang panjang, saudara mengatakan, aku loh yang bikin sepatu ini susah, saudara diomongin begitu. Ya ada benernya gitu, tapi itu tidak melatih skill kita untuk mencipta, kecuali desainernya yang ada di atas itu. Gitu. Tapi kalau zaman dulu nggak begitu, saudara. Fokusnya pada manusianya, kesempurnaan sang empu untuk membuat itu lebih penting. Yang ketiga, bersifat lokal. Bersifat lokal. Bersifat lokal dalam pengertian teknologi itu bersifat lambat ya, perjalanannya lambat. Perubahan teknologi itu lambat sekali dan banyak penemuan-penemuan itu sifatnya sangat personal sekali. Sangat personal. Jadi tidak sesuatu yang sifatnya masif universal. Ya, sifatnya lokal. Di tempat yang sama itu bisa ditemukan berbagai macam barang yang berbeda. Misalnya dikatakan oleh Ellul ya, pedang Swiss di abad ke-16 itu paling tidak memiliki 9 bentuk yang berbeda. Sama-sama di satu tempat ya di Swiss, tapi pedangnya itu ada 9 macam. Ya, 9 bentuk yang berbeda. Jadi menunjukkan bahwa betul-betul individu itu berperan dalam pembuatan teknologi. Lalu modifikasi senjata itu bukan juga semata-mata karena alasan fungsi, tapi lebih karena alasan estetis. Pedangnya bagus begini, pedangnya bagus warna ini, dikasih batu begini gitu ya. Bahkan pedang pun ada estetis dan alasan moral. Maksudnya bagaimana, saudara? Orang itu punya moral gitu ya, punya Tuhan, lalu pikir saya punya senjata untuk membela diri, tapi kalau bunuh orang matinya cepat gak ya? Gitu. Kalau matinya lama kan kasihan orangnya, jadi karena alasan moral dibikin senjata kalau bisa langsung mati gitu lawannya, gak tersiksa gitu. Jadi saudara bisa bayangkan ya, alasan-alasannya itu tidak semata-mata fungsional, tapi juga estetis dan bahkan moral di dalam mencipta sesuatu. Ya, sifatnya masih lokal. Yang keempat, manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Kita boleh pilih mau pakai atau tidak mau pakai, saudara. Dan itu tidak terlalu berefek pada kehidupan kita. Saudara mau pakai pedang atau tidak mau pakai pedang, itu kita masih ada kebebasan. Ya kalau nggak pakai pedang, pakai tongkat aja atau apa gitu ya, untuk mempertahankan diri di waktu itu. Tapi itu tidak terlalu terikat seperti sekarang, saudara mengatakan kepada bos Anda, saya tidak mau pakai HP Pak, waduh itu berat loh itu. Tapi bagaimana saya menghubungi kamu gitu? Ya hubungi saja kalau saya ada di kantor Pak, susah loh gitu. Wah bagaimana ya saya punya pegawai kayak kamu ya, nggak mau dikontak lewat telepon ya, saya bukannya tidak mau dikontak lewat telepon, saya tidak mau punya telepon. Itu privasi saya Pak, iya, tapi kami juga punya kepentingan untuk kamu punya telepon. Tidak bisa saudara, sulit gitu kan.
Saya tidak mau punya komputer, Pak. Terserah, tapi kamu masuk input nilai sekarang nggak boleh ya, dosen misalnya nggak boleh telat, harus input ke sini, kamu harus, wah ini caranya mesti punya komputer ini. Gimana caranya itu? Mau tidak mau harus punya komputer. Kalau enggak bisa, gimana mau input nilai? Input nilainya harus online lagi, harus dilakukan oleh dosen tersebut. Mau enggak mau, saudara. Sekarang enggak bisa kita mau absen dengan teknologi. Kita akan dikucilkan kalau tidak ada teknologi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini teknologi kuno ya. Sekarang kita masuk karakteristik teknik modern menurut Elu. Tapi sebelum itu dia menjelaskan dua hal dulu ya, yang tadi kita sudah bahas, yaitu rasional dan artifisial. Sebelum masuk ke karakteristik teknik modern, rasional dan artifisial. Teknik menciptakan dua hal ini. Segala sesuatu harus cocok dengan dua hal ini. Yang pertama harus cocok dengan rasionalitas teknik. Ingat saudara, rasionalitas ada banyak, tapi rasionalitas teknik. Efisien, profit. Ya kan? Saya bikin ini, maka harus untung. Oke, ada tempatnya untuk itu. Ya. Saya melakukan ini, saya harus profit. Oke, ada tempatnya untuk itu. Misalnya saudara buka perusahaan, ada tanggung jawab karyawan dan sebagainya, harus profit untuk bisa menghidupkan karyawan saudara. Tapi kalau misalnya saudara dalam keluarga, saya punya anak, harus profit. Nggak cocok ya kan? Nggak bisa ini gitu ya. Rasionalitas itu nggak masuk gitu. Jadi rasionalitas itu ada tempatnya. Rasionalitas teknik yang harus profit, harus efisien dan sebagainya. Seorang ibu mengatakan, saya nggak mau ngasuh anak nggak efisien. Apakah seorang ibu yang memilih untuk membesarkan anaknya sendiri itu salah karena tidak efisien? Enggak, saya nggak mau, meskipun saya bisa hire asisten, saya mau membesarkan anak sendiri. Karena saya mau ada bonding antara anak dengan saya. Udah efisien, kamu punya bakat secara ekonomi, secara apa, kamu nggak produktif. Nggak produktif. Besarkan anak nggak produktif. Ngomong bayi nggak produktif. Ya ini kan rasionalitasnya berbeda. Seorang ibu yang ngomong anak tuh ada rasionalitasnya tersendiri. Ya, nah, tapi ketika semuanya teknikal harus masuk ya rusak. Ya, jadi rasional harus cocok rasionalitas. Misalnya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia gitu. Itu rasionalitasnya kan nggak masuk ya kalau rasionalitas teknis ya. Tuhan Yesus cuan apa? Efisien nggak? Kenapa nggak turun langsung di atas kayu salib terus pergi lagi? 33,5 tahun loh, tidak efisien saudara. Tapi kan logikanya logika kasih ya. Logika ikut empati gitu. Ya apa salah kalau orang empati? Lu nggak efisien, lah gua kan empati gitu. Lu rugi, loh saya memang mau memberi, mau berkorban. Apa salahnya saya berkorban? Bodoh, loh kok bisa bodoh? Tidak rasional. Loh rasionalnya rasional memberi. Tidak cocok dengan teknik. Nah, jadi ini bahayanya ya. Jadi rasionalitas semua harus rasional dan artifisial. Artifisial maksudnya realitasnya realitas buatan. Jadi ini menarik ya saudara Elu ya. Kita tuh dicekokin realitas buatan sampai kita tuh bingung ketika kita ketemu realitas yang asli. Tahun 60 loh, nggak percaya saudara. Saya tanya sama saudara yang nggak mau kebaktian fisik yang masih live streaming, ya nggak? Iya kan? Yang asli ada, saudara pilih apa? Ini realitasnya kayak begini gitu. Coba lihat anak-anak yang generasi Zoom. Mungkin mereka bingung, itu realitas, lebih nyaman realitas buatan ketimbang yang asli. Iya kan? Jadi kita masuk ke dalam dunia buatan artifisial. Nah, jadi manusia dijauhkan dari realitas yang sesungguhnya, ya kan? Padahal alam semesta ini ya memang tidak seefisien itu. Saudara kalau nonton misalnya ibadah, memang lebih efisien di rumah kan? Pak efisien Pak, nggak kena hujan, nggak usah ada ongkos bensin, nggak ongkos tol, nggak ada biaya parkir, ya kan? Nggak ada capek-capek cari parkir, nggak usah capek-capek jalan, nggak usah ada resiko kena COVID, ya kan? Macam-macam gitu.
hemat makan siang, nggak usah jajan di luar ya. Efisien, full efisien. Saya ibadah di rumah saja. Ya udah gitu. Itu rasionalitasnya kalau efisien cuman kayak begitu. Tapi enggak saudara. Ada rasionalitas yang lain, presence. Kita tuh menyembah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang fully presence, hadir satu bagi yang lain. Ini kita akan bahas bulan depan. Bapa, Putra, Roh Kudus saling hadir. Dan Allah pribadi kedua itu betul-betul inkarnasi ke dalam dunia. Fully hadir. Sampai Yohanes mengatakan, yang aku lihat, yang aku pegang. Yang aku saksikan kepada kamu. Lah kok ketika Allah itu inkarnasi, gereja melakukan diskarnasi. Nah ini bulan depan, diskarnasi. Ini dari Marshall McLuhan. Elul cuma membahas fenomenanya, tidak muncul istilahnya. Tapi Marshall McLuhan memunculkan istilah discarnated. Maksudnya apa? Allah itu incarnated. Maka ketika kita datang fisik, kita fully hadir. Kita melakukan, kita meneladani Allah yang juga incarnated. Allah yang fully present, maka kita fully present. Tetapi artificial itu melakukan diskarnasi, kata Marshall McLuhan. Mengambil kita dari apa? Dari sesuatu yang fully hadir menjadi tercerabut, diskarnasi. Lah gereja Tuhan kok diskarnasi? Ya. Ibadah online, baptisan online, perjamuan kudus online, apa-apa online, persekutuan online. Ya kalau pandemi kita mengerti loh saudara. Pandemi sudah lewat gitu. Masih mau baptis online? Hah? Ada nggak sih baptis online ya? Saya enggak tahu itu. Perjamuan kudus online ada ya, ada yang lakukan itu. Tapi sekarang sudah bisa berkumpul kok. Ya, jadi orang yang masih nanya gitu ya, teorinya apa tuh? Mesti ibadah online atau fisik gitu. Ini diskarnasi, ini inkarnasi dan diskarnasi. Bulan depan kita akan bahas itu. Kita sudah terlalu nyaman dengan artificial dan itu berbahaya sekali, menakutkan sekali. Nah jadi memang alam itu tidak seefisien ya, alam buatan, makanya itu datang pasti gak efisien gitu, pasti gak efisien saudara. Macet Pak, datang apa segala macam itu kita harus apa? Iya pasti tidak efisien, alam memang tidak efisien, Elul mengatakan itu. Tapi justru kadang-kadang itu liturgi, itu sesuatu habit yang kita lakukan untuk melakukan counter teknologi. Nanti ini akhirnya ya, Albert Bokman, kita harus untuk melawan habit, harus dengan habit. Kita disetir karena habitnya membuat kita masuk ke sana. Kita harus melakukan counter habit. Orang Kristen harus melakukan itu. Ya, supaya kita fully present, fully hadir. Ya. Nah, jadi kita sekarang akan masuk ciri-ciri teknologi modern. Yang pertama, automatism. Teknik akan dengan caranya sendiri mencari cara kemungkinan yang terbaik, yaitu prosedur yang paling efisien untuk implementasi dan memelihara operasi teknikal. Jadi makin lama saudara, karena Elul mengatakan kita, teknik itu kan akan masuk ke dalam sanubari kita. Dia akan masuk ke dalam ruang kita yang paling dalam. Nah makanya kan kita ini membawa pesan-pesan teknik gitu. Makanya teknik itu mengandung otomatisme karena kita juga aktif gitu. Bukan mesinnya yang aktif, enggak, karena kitanya juga yang sudah terimplementasi teknik ini akan dengan sendirinya akan mempunyai semacam sesuatu teori massa, ya, sebuah opini publik bahwa cara-cara teknik itu yang terbaik. Jadi dia mengatakan otomatisme ini adalah semua nilai-nilai teknik itu, semua yang bisa diukur, dikalkulasi secara matematis, dianggap paling benar dengan sendirinya. Sehingga tidak ada pilihan kedua, tidak ada pilihan personal. Ini nanti dasarnya propaganda itu, saudara. Propaganda itu mempengaruhi opini publik. Nah, memang opini publik perlu dipengaruhi, tapi masalahnya kita mempengaruhi dengan message yang benar apa enggak. Kalau opini publiknya salah kan celaka. Iya kan saudara? Karena sudah otomatis. Wah itu bahaya sekali. Misalnya ini sebentar lagi akan dipopulerkan ya mengenai teori disiplin positif.
Ini sekarang saya ngomong di sini pasti banyak beberapa ada yang ketawa gitu ya. Masih ada yang ketawa, hahaha kok kayak begitu disiplinnya ya. Tapi 5 tahun lagi saya ngomong kalimat ini, saya akan dibully. Karena sudah menjadi opini publik. Tapi disitulah kadang-kadang gereja, ya pendidik berdiri untuk terus melawan opini publik. Misalnya begini saudara, disiplin positif itu ya. Misalnya nih, anak itu tidak boleh dijawab dengan kata tidak boleh. Jadi harus iya. Karena kalau dikatakan tidak, itu tidak baik untuk kesehatan jiwanya. Itu namanya disiplin positif. Jadi jangan sering mengatakan tidak. Jadi anak datang ya, saya nanya sama gurunya, Bu, ya nak, aku udah selesai ujian. Oh iya, gitu. Boleh keluar enggak Bu? Kan jawabannya boleh atau tidak gitu kan. Ibu gurunya jawab, kamu boleh loh duduk-duduk di situ, tunggu teman. Aku mau keluar, boleh enggak Bu? Ini masih ada waktu, silakan duduk. Ya aku tahu ada waktu, tapi aku enggak mau duduk, aku mau keluar. Boleh keluar enggak Bu? Ada kertas, kamu mau gambar-gambar? Aku enggak mau gambar-gambar, aku maunya keluar, boleh enggak Bu? Oh itu di peraturan ada ditulis, waktunya 90 menit, sekarang kan baru 60 menit. Bagusnya kamu tunggu 90 menit baru kamu keluar. Aku tahu peraturannya, makanya aku tanya ibu, boleh enggak? Kan juga di peraturan enggak ada tulisannya, tidak boleh keluar sebelum itu. Maka sekarang nanya, boleh keluar apa tidak? Duduk dulu aja. Oke kalau gitu aku baca buku boleh enggak? Oh menggambar baik, enggak mau menggambar, baca buku boleh enggak? Dia bingung gitu. Kalau aku ngobrol boleh enggak Bu? Oh menggambar itu lebih positif daripada ngobrol. Ya udah baca buku boleh enggak? Enggak. Terus dipanggil kepala sekolah. Saya dengar kamu ngomong enggak ya gitu. Ini kan umum kayak begitu saudara ya. Nanti sebentar lagi jadi opini publik. Karena ini sekarang sebentar akan dimasifikasikan. Itu namanya propaganda. Sampai kalau saya mengatakan kalimat ini aneh ya. Pak Ivan aneh ya. Ya disiplin harus positif. Wah ini orang kuno tradisionalis. Konservatif, gak berubah, kan begitu. Dibully akhirnya. Propaganda tuh kayak begitu, saudara ya. Nah ini teknik juga begitu, teknik itu menyebar sehingga cara berpikirnya itu kalkulasi, matematis. Sehingga kalau orang bilang, ini aku lakukan karena efisiensi. Efisiensi, benar dia, benar. Kamu apa alasannya gak efisien? Ya karena aku kasihan, kasihan pendeta, kasihan itu. Logikanya gak benar, gak keren logikanya. Jadi aneh gitu. Jadi secara otomatis gak ada pilihan, pilihannya harus yang teknologis. Tidak ada jalan keluar, pilihannya adalah pilihan teknis. Celaka kalau ini masuk seluruh kehidupan. Nanti menikah juga gitu, selama kamu masih menguntungkan aku ya kita jalan. Kalau kamu sudah tidak menguntungkan ya kita cerai, celaka kan. Cost and benefit itu menikah. Ya kan? Nah jadi kehidupan tuh tentu harus terkalkulasi, terukur gitu ya. Tetapi ini menjadi otomatisasi yang tidak bisa diganggu gugat. Otomatik harus begini. Secara pelan-pelan seluruh cara berpikir masyarakat akan disamakan. Semuanya serba terukur, serba terkalkulasi dan sebagainya. Nah jadi teknik akan masuk ke seluruh lapisan kehidupan dan menghilangkan segala yang non-teknik. Yang non-teknik akan dibabat oleh teknik. Ya. Semuanya akan dibirokratisasikan kata dia. Dibirokratisasikan. Jadi tempat kerja akan makin birokratis, makin mirip teknik. Politik makin mirip teknik. Aduh ya kan. Kalau kita baca Elul ya, dulu namanya politik tuh bicaranya integritas ya. Sekarang gini saudara, kalau politik itu apa? Polling ya kan, suara terbanyak, birokrasi, Weber sekali ya, birokrasi, lalu reformasi birokrasi, menyusun undang-undang gitu kan ya. Urusannya kayak begitu kan. Lalu kemudian mutasi, ya kan, lalu kemudian penyusunan kabinet, ya lalu apalagi? Membuat ini membangun di sana sini ya, lalu kemudian membangun infrastruktur dan sebagainya, bukannya nggak baik ya. Tetapi kepemimpinan politik bukan cuma itu. Kalau saudara ingat Pak Habibie ya. Pak Habibie itu jasa paling besar apa? Dia itu pinter loh saudara, bikin pesawat dan sebagainya.
Tapi kalau saudara mau ingat-ingat, salah satu jasa paling penting Pak Habibie bukan sekedar bikin pesawat saudara, tapi memberikan ruang bagi kebebasan pers. Dan itu non-teknikal loh. Itu kebijakan non-teknikal. Itu menunjukkan kebesaran jiwa. Dan itulah manusia saudara. Gus Dur diingat sebagai apa? Rajin masuk kantor, administrator yang baik, pintar mimpin rapat? Enggak saudara. Toleran, dia ngomongnya amburadul, enggak terstruktur, pidatonya asal jeplak, kadang-kadang begitu kan, spontan maksudnya gitu kan ya. Tapi saudara yang ingat apa? Itu orang yang hatinya penuh dengan apa? Toleransi. Orang yang jiwanya besar. Orang yang mempunyai keluhuran budi. Itu diingat orang saudara. Ini orang ya, orang-orang yang jiwanya seperti ini. Jadi lepas dari kemampuan teknikalnya, ternyata politik itu ada banyak hal yang kayaknya sekarang nggak di-touch gitu. Kok ngomonginya birokrasi ya dan sebagainya ya. Rapat ya, lalu musyawarah ini apa itu birokrasi itu. Politik jadi begitu. Ekonomi juga, agama juga. Mutasi pendeta, ini, itu, masalah peraturan ini, peraturan sinode, apa segala macam birokrasi. Bukannya nggak penting ya. Jadi jangan pakai khotbah ini apa kelas ini untuk mengatakan, tuh Pak Ivan bilang gini, teknik semuanya, bubarkan, ya enggak bisa, hancur gitu ya. Karena ada tempatnya untuk teknik, ada tempatnya. Ini kan problemnya ketika mendominasi, ya kan. Jadi di tengah-tengah keteraturan harus ada dinamika, dalam dinamika harus ada keteraturan. Ya, jadi itu prinsipnya kan Allah Tritunggal begitu ya, dia satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nah, jadi dunia pendidikan, ya agama atau dunia pendidikan. Waduh di Indonesia ini dunia pendidikan tuh guru lebih banyak berkutat pada teknik, administrasi, teknologi pendidikan, ya kan. Pelatihan guru, bagaimana cara bikin PowerPoint, aduh gitu ya. Kok bikin PowerPoint? Iya pelatihan guru, ngapain lagi? Mengisi form bagaimana membuat lesson plan gitu ya. Ya macam-macam lah itu semuanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknikal ya. Bukannya nggak penting, ya memang harus penting. Tapi saya pikir gitu ya, understanding by design, collaborative learning, apa teori macam-macam gitu. Anak-anak di kampung gitu loh, guru mau di training. Training apa? Training ajarin bapak-bapak, ibu-ibu, yuk saya ajarin tumbuh kembang anak usia segini, cara berpikirnya begini, cara memperhatikannya begini, cara empatinya begini. Anak umur sekian, itu tuntutannya sekian, harusnya begini, yang distimuli sekian. Itu lebih bermakna, itu aspek-aspek yang mungkin non-teknikal, yang melatih empati, menumbuhkan kesadaran, membuka wawasan guru. Kenapa itu nggak dilatih? Guru-guru perlu apa? Perlu literasi, perlu baca. Gurunya belum tentu suka baca. Ini kan menumbuhkan kesukaan kan non-teknikal saudara. Gimana saudara membuat orang suka dan tidak suka? Itu pelajarannya Plato, pendidikan itu bukan cuma sekedar teknikal, pendidikan itu mendidik hasrat kalau kata Plato. Education of desire. Hasratnya itu loh, dilatih untuk mencintai. Lah, Ulangan pasal 6 kan bicara begitu juga, mendidik untuk mencintai. Gimana gurunya mencintai membaca? Nah, ini kan aspek non teknikal. Iya kan? Jadi ada banyak hal yang harusnya bisa digarap, tapi akhirnya kita jatuh kepada aspek teknikal. Ya, memang harus ada aspek teknikal, tetapi yang dikerjakan begitu. Siswanya juga diukur secara teknikal kok. Siswa ini bagaimana? Ya sekarang bersyukur rapot itu kualitatif ya. Rapot sekarang cerita, tapi dulu kan enggak. Laporan anak tuh nilai gitu ya. Bukan kualitatif tapi nilai gitu ya. Kalau kualitatif kayak apa ya? Memang hancur, gurunya udah serba salah itu mau nilainya kayak gimana. Tapi ya bagaimanapun itu sesuatu yang lebih baik ya ketimbang kita hanya melihat seseorang dari aspek nilainya saja. Terus yang paling celaka disuruh mengukur, memberi nilai terhadap kuantitas rohani. Kualitas rohani dijadikan kuantitas. Ya, jadi kerohanian anak ya 6 sampai 9 karena kalau 5 enggak naik kelas katanya gitu. Ini kan curang, berarti nilainya mesti 7 kecuali gurunya sentimen kasih 5 udah pasti enggak naik dia gitu kan ya. Lalu bagaimana saya memberi nilai 9 tuh kualifikasinya apa? Metode penelitian kan mengubah dari kualitatif menjadi kuantitatif. Ya, gimana gitu ya? Itu sulit gitu untuk dinilai secara kuantitatif. Ya jadi
Saudara-saudara sekalian, cost and benefit analisa ya dan sebagainya itu cocok untuk memulai usaha, tapi nggak tepat untuk segala event. Persahabatan, gereja, keluarga, pacaran, jangan pakai ukuran-ukuran semacam itu. Otomatisme ya, jadi jangan terjebak di otomatisme gitu. Makanan kan juga begitu kan, makanan makin teknologis kan. Wah makanan tuh makin sangat canggih gitu kan. Sehingga akhirnya kalau kita nggak makan makanan-makanan dengan teknologi tinggi itu ya susah gitu. Saya ajak satu orang tuh makan makanan khas NTT ya, dari Kupang tuh kan ada yang namanya CI ya, makanan CI gitu. Enak gitu saya tanya gitu kan. Wah CI itu kan sederhana sekali, cuman dipanggang dengan daun khusus ya di situ ya, dan itu wangi, ada empuk, pokoknya enak gitu ya. Dia mengatakan, iya tapi agak ini ya, dia sebut satu merek gitu, babi panggang merah yang apa gitu ya, enak ini ya gitu. Waduh lidahmu tuh sudah lidah, itu kan makanan sudah diolah dengan teknologi tinggi, campur ini dengan apa segala macam, ini kan sangat sederhana, simple. Tapi kamu akan merasakan ya kesederhanaannya itu enak gitu. Udah susah gitu ya, karena mesti makan pun teknologinya harus tinggi gitu. Ya kan, terkuantifikasi dan sebagainya. Nah jadi itu yang pertama otomatisme. Yang kedua self-augmentation, jadi mengembang sendiri. Self-augmentation, teknik punya ciri augmentation. Jadi teknik akan menjadi mirip seperti teknik ya, mesin akan menjadi makin menjadi mirip mesin, tapi mesin akan membuat manusia makin mirip mesin. Jadi manusia akan makin mirip mesin. Dan dalam self-augmentation ini, teknologi bersifat irreversible, tidak bisa dibalik, irreversible. Jadi tidak bisa dibalik dia. Tidak bisa mundur, sekali maju akan terus maju. Teknologi hanya bisa maju. Masih ada yang mau beli televisi tabung, saudara? Tidak ada ya, sekarang semua televisi harus slim. Sudah ada tuntutan saudara ya, jadi saudara nggak bisa kembali lagi ke televisi tabung, tidak bisa mundur, harus maju. Sekarang handphone layarnya lipat. Saya beberapa waktu yang lalu bercanda layar gulung, sekarang keluar beneran saudara layar gulung gitu. Iya kan, layar gulung benar-benar sudah dibikin, sudah ada prototipenya, ya. Beberapa merek terkenal saya lihat, ada, terus saya bercanda layar gulung, beneran ada loh layar gulung gitu kan ya. Jadi memang mereka sudah bisa bikin itu ya, jadi seret bisa panjang gini ya, jadi handphonenya bisa ditarik begitu, layar gulung. Jadi akan makin maju terus saudara. Saya baca bukunya Nicolas Negroponte tahun 97, dia bilang suatu hari nanti ketika layar sudah semakin murah, dia bilang nanti 4 dinding itu semuanya layar. Dan kita bisa set ya, suasana pagi mau Gunung Fuji atau di Alpen atau di mana gitu ya. Terus kemudian sound efeknya, dan dia bilang next teknologi adalah teknologi AC. AC itu bukan hanya menyentorkan dingin tapi juga aroma. Klik, Gunung Fuji punya aroma, shh, gitu kan ya. Klik, Ciliwung punya suasana, shh, gitu ya. Dan sebagainya. Jadi saudara nanti nextnya tuh AC kata dia ya, nanti teknologi, dan dia bilang nanti seluruh peralatan elektronik di rumah itu akan berkomunikasi satu dengan yang lain. Ini sekarang udah nggak asing, iya kan? Jadi kita bisa, handphone kita bisa nyambung dengan kulkas, nyambung dengan AC, nyambung dengan apa, smart home itu sudah mulai terwujud gitu ya. Itu padahal tahun 97. Buku itu keluar ya, saya lupa judulnya, Nicolas Negroponte punya buku. Nah, dosen MIT ya dia ya. Nah, jadi tidak bisa dimundurkan. Kalau saudara ketinggalan, saudara akan tersisih. Tadi saya sudah jelaskan ya, Anda akan dianggap irasional, bahkan mungkin heretical, kata Elu. Bidat, Anda tidak mau pakai itu. Saya masih ingat dulu ya, zaman BlackBerry. Nggak mau, saya nggak mau pakai gitu. Nggak mau pakai, benar-benar nggak mau pakai gitu. Nekat nggak mau pakai, pelan-pelan. Loh, kamu nggak siap-siap, mau kemana? Loh itu teman kita itu meninggal. Loh, kok saya nggak dikasih tahu? Lah kan sudah rame, di mana? Di grup. Aduh, saya nggak punya gitu ya. Terus ada apa lagi? Loh, saya kenapa nggak dikasih info? Sudah bolak-balik dikasih tahu di grup. Waduh, akhirnya
Beli. Ya, irreversible. Lalu berikutnya, teknologi akan berkembang secara geometrik ketimbang aritmetik. Maksudnya dia berkembang ke segala arah dan tidak bisa diperhitungkan. Ini nanti akan diteliti lebih dalam oleh seorang namanya Neil Postman. Dia meneliti dalam sejarah teknologi itu berkembang tuh kita nggak bisa predik arahnya kemana. Bahkan ketika kita bikin arahnya mau ke sini, nanti jadinya berlawanan. Dia misalnya ambil contoh, itu kalau misalnya yang menemukan mesin cetak Gutenberg, itu tahu bakal dipakai Luther, akhirnya jadi reformasi Protestan, mungkin dia akan mikir, ya tulis begitu. Kenapa? Karena Gutenberg seorang Katolik yang taat gitu. Dia pasti nggak mau dong alatnya dipakai untuk akhirnya menjadi dipakai oleh orang yang bukan akhirnya melepaskan diri dari Katolik gitu. Jadi tidak ada seorang pun bisa menentukan arahnya mau kemana gitu. Kita bikin sesuatu. Jam dibuat oleh biarawan untuk berdoa, tapi yang pakai apa? Pabrik. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menebak arah teknologi mau kemana. Berikutnya monisme. Monisme. Jadi meskipun berbeda, tapi sebetulnya karakteristik teknik ini akan sama ya, menghasilkan sesuatu yang sama di seluruh dunia. Dan monisme mengakibatkan ya, semua teknik itu akan menjadi satu. Akan muncul sebuah ekosistem dari teknik. Ini nanti akan disebut ekologi media. Ekologi media. Ada ilmunya ya, saudara bisa studi jurusan ekologi media. Itu kaitan antara teknologi dengan hal-hal yang lain, itu monisme. Jadi nanti begini saudara, pendidikan itu akan ditentukan industri apa yang akan dikembangkan. Misalnya ya kita memilih, saya mau pakai komputer, oke. Kalau satu negara sudah mengatakan akan pakai komputer, maka butuh pabrik apa? Chips misalnya. Harus ada chips ya, bikin chipsnya. Jadi di situ harus ada orang yang bikin, maka pendidikan bikin ada jurusan IT dan sebagainya. Jadi pendidikan juga berkait dengan teknik nantinya. Ya, jadi semuanya akan sangat berkait. Dan nanti ada teknologi yang baru akan mematikan teknologi yang lama dan akan menggeser tradisi yang lama. Munculnya ojek online menghasilkan pertarungan dengan ojek pangkalan. Munculnya kamera digital mematikan Fuji dan Kodak yang sudah bertahun-tahun menjadi raja di dalam kamera film. Ya. Itu monisme. Yang berikutnya universalism. Universalisme. Menyeragamkan dunia menjadi satu taste dan muncul globalisasi. Ya, globalisasi kita ini kan muncul karena efek dari teknologi ya. Globalisasi. Dulu sudah ada globalisasi karena efek imperialisme. Alexander the Great, globalisasi Injil, ya kan? Beritakan Injil ke seluruh dunia, itu kan globalisasi. Kekristenan tidak anti globalisasi. Kekristenan punya mandat untuk membawa Injil menjadi global. Nah, tetapi globalisasi kita ini, global village, itu adalah sebuah hasil dari teknologi. Khususnya nanti teknologi informasi. Dunia jadi kecil, global village. Nah, jadi dunia menjadi seragam, menjadi budak dari teknik. Berikutnya otonomi. Teknologi tidak akan lagi bergantung pada alam, tapi mulai makin bergantung pada dirinya sendiri. Bahkan menggantikan alam ya, teknik akan menggantikan alam. Dan otonomi teknik menggeser otonomi manusia. Jangan lupa akan muncul artificial intelligence loh. Manusia makin lama akan makin nggak mikir. Sudah kena propaganda, kena AI lagi, waduh hancur lah benar-benar ya. Jadi sudah lihat ya, kalau Elul itu pesimis lihat kayak begitu, jangan salahkan dia realis ya. Faktanya kayak begitu kok. Dia mengajak kita berpikir mendalam, kita tuh sebetulnya aktif berpikir atau enggak ya? Atau jangan-jangan kita selalu bermentalitas serahkan pada ahlinya. Itu ada iklan pemilihan gubernur waktu itu ya, serahkan pada ahlinya. Saya kira tuh itu jenius loh yang bikin ya. Itu jenius. Dia studi psikologi itu kalimat itu keluar dari bukunya Ellul mengenai propaganda.
Dia bilang nanti orang akan menyerahkan pada ahlinya tuh, udah terlalu capek. Jadi Elu bilang bukannya manusia tuh bodoh, tapi karena teknologi ini begitu banyak informasi sampai nggak sempet lagi untuk mikir. Akhirnya males mikir. Akhirnya ya sudah media ngomong apa ya sudah saya percaya itu, celaka di situ. Akhirnya kita nggak jadi berpikir, kita menyerahkan pada ahlinya. Tapi sebetulnya kan tersisa satu pertanyaan saudara, bukannya salah. Dia beneran ahli apa enggak? Kita bahkan nggak nanya itu. Jadi misalnya kita lihat ada satu tagline yang bagus ya. Pilih ini, serahkan pada ahlinya. Bagus itu. Tapi kan tugas kita tanya gitu. Beneran ahli nggak Bapak ini? Keahliannya bagaimana? Sekolahnya apa? Latar belakangnya apa? Pengalamannya apa? Ya ahli nggak dalam menyelesaikan itu? Kita kan bisa mempertanyakan itu. Tapi Elu mengeluhkan ya, kita nggak kritis lagi loh. Kita kayak udah benar-benar nggak berpikir benar-benar. Sudah benar-benar menyerahkan seluruh pemikiran pada entah siapa yang kita anggap pakar, padahal belum tentu. Oke, nah saudara setelah membahas 5 karakteristik teknik modern, dia panjang lebar bicara ya mengenai bagaimana teknik masuk dalam dunia ekonomi, sehingga ekonomi hanya bicara mengenai angka-angka dan keuntungan, masuk dalam dunia politik, sehingga politik menjadi menjemukan, menjadi organisasi birokrasi raksasa yang impersonal, yang kerjaannya hanya mempengaruhi melalui propaganda, menakutkan sih. Tapi kalau kita lihat banyak benernya, celakanya begitu. Banyak benernya. Saya harap saya akan bahas propaganda di tahun depan ya. Jadi paling tidak meskipun juga mungkin mepet ya, tapi paling tidak orang Kristen perlu diberikan sebuah kerangka ya untuk berpikir lebih kritis ya, menyikapi apa yang akan terjadi gitu. Bahwa kita ini dekat sekali dengan yang namanya propaganda. Jangan-jangan yang kita sebut sebagai realitas itu realitas artifisial. Ya. Nah, jadi teknik tidak sekedar mencipta lingkungan baru yang artifisial, tapi juga menurut Elu memodifikasi esensi dasar dari kemanusiaan. Ini yang bahaya ya, kemanusiaan kita mau diambil oleh mesin. Manusia akhirnya tunduk pada jam, pada rangkaian jadwal, ya kan? Kita hidup kok jadi kayak begitu banget ya. Mengubah pola kerja kita, konsep siang dan malam diubah, ya kan? Sekarang karena ada lampu dan sebagainya, kebiasaan diubah. Rumah jadi mirip pabrik, apalagi sekarang bisa kerja dari rumah, ya kan? Work from home, iya, tapi nanti efeknya tuh rumah itu juga tempat ya kerja itu kan bukan cuman kita senantiasa tertawa gembira ketika bekerja, ada namanya masalah, saudara. Dan masalah itu masuk ke rumah juga, ya kan? Dan teknologi itu mengganggu waktu teduh, solitude itu tidak mungkin dalam kondisi rumah yang penuh dengan teknik, dengan work from home. Bagaimana kita bisa solitude, bagaimana bisa ibadah. Selain memodifikasi kehidupan, juga memodifikasi waktu, gerak manusia, waktu tidak lagi menjadi natural, tapi menjadi detik dan menit yang abstrak. Kita kan lihat waktu sekarang, jam berapa gitu. Kondisinya kan begitu. Waktu menjadi terbagi-bagi, menjadi terkalkulasi. Jadi waktu tuh harus spesifik gitu ya. Kita nggak bisa hindar kok, memang kayak begitu faktanya. Manusia kok jadi seperti mesin, jadi masyarakat yang diseragamkan lewat teknik. Individualitas makin kurang, masifikasi. Ya kan? Nah, demikian juga ya alam artifisial, alam yang mengelilingi kita tuh isinya tuh kan semuanya iklan ya, propaganda, iklan terus. Kita selalu pikir itu mah iklan mah kita nggak kepengaruh. Siapa bilang tidak terpengaruh? Jangan-jangan konsep hidup bahagia kita konsep pensiun ala Amerika loh saudara, bukan konsep Alkitab, ya kan? Itu kalau Pak Stephen Tong itu sudah terpengaruh itu, beliau sudah santai-santai itu, nggak mau ngurusin pekerjaan Tuhan kayak begini, mending dia di tepi pantai cari kerang gitu kan, santai-santai itu sambil minum jus nanas atau gimana. Beliau nggak mau. Saya kadang tanya itu Pak Tong, kenapa ya masih capek begini, masih ngurusin ini, bebannya, stresnya itu, aduh pekerjaan begitu besar, masalah begitu banyak. Pak Tong bilang nggak bisa, Tuhan masih mau pakai saya melayani, saya nggak boleh santai-santai gitu.
Beliau kalau mau santai-santai sudah boleh saudara, sudah boleh. Tapi gambarannya beliau kan bukan gambaran media itu kan gitu. Kalau kita kan pensiun dini saudara ya, kebebasan finansial kan begitu kan ya. Sebelum umur 30 sudah jalan-jalan, patung gimana jalan-jalan, KKR melulu gitu kan. Datang satu tempat jalan-jalan, enggak itu KKR saudara, pelayanan, perang itu. Perang lawan kuasa-kuasa gelap gitu. Gambarannya beda sekali saudara. Kita ini dibombardir oleh berbagai informasi yang begitu banyak. Kebutuhan-kebutuhan baru atau kebutuhan artifisial muncul. Tadinya enggak butuh, akhirnya sekarang jadi butuh. Elu mengatakan, apa sih yang kita butuhkan untuk makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, relasi yang bermakna. Itu yang paling fundamental, 5 itu. Makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, dan relasi yang bermakna. Tapi karena dunia artifisial, akhirnya fashion jadi penting. Fashion jadi penting, saudara. Dan sekarang ini segala sesuatu jadi fashion. Fashion itu definisinya menjadi lebar ya. Tas itu kan fashion, sepatu itu fashion, mobil itu fashion saudara, handphone itu fashion sekarang. Lihat bentuknya kan makin cantik gitu. Fashion itu, sekarang semua jadi fashion. Orang pakai masker tuh tadinya supaya nggak kena COVID, sekarang mungkin akan muncul ya fashion gitu, merek-merek terkenal gitu ya. Jadi semuanya akan jadi fashion gitu. Terus akhirnya orang mikir, aduh masker mungkin ya, masker itu 50 juta tapi keren gitu ya. Masker ajaib gitu kan ya. Aduh kapan aku punya, mungkin aja suatu hari akan menjadi seperti itu kan ya. Menjadi idaman, aduh pengen banget punya masker kayak gitu. Kayaknya aku sakit deh kalau nggak pergi pakai masker kayak begitu. Muncul kebutuhan artifisial berikutnya gitu ya. Dulu orang belanja pergi pakai kantong kresek, sekarang kan enggak gitu ya. Malu pakai kantong kresek gitu. Ya, kecuali ada mereknya juga gitu kan. 10 juta gitu kan ada kan saudara? Tahu ya, ada satu merek terkenal jualan tas kresek dengan harga 10 juta. Nah jadi kebutuhan artifisial ya yang akhirnya merusak kita. Elu mengatakan kita tuh makhluk yang menyembah, jadi teknologi itu membuang misteri, padahal manusia mau menyembah berhala baru, akhirnya yang disembah ya berhala itu teknologi itu sendiri, namanya teknolatry ya, yang tadi saya sebutkan, teknolatry. Jadi semua permasalahan yang diakibatkan oleh teknologi akan diselesaikan dengan cara teknologi. Itu cara berpikirnya. Teknologi akan membawa manfaat baik, tapi kan juga pasti manfaat yang problem kan. Nah, manfaat problem itu akan diselesaikan dengan cara teknologi juga. Jadi bukan cara non-teknologi, tapi dengan cara teknologi juga. Ya misalnya ya mengenai tontonan itu bukan membentuk filter ya. Wah tontonannya nggak pantas untuk anak-anak. Bukannya membentuk filter, menanamkan wisdom, menanamkan self control. Bukan itu. Tapi gimana caranya kita bikin security supaya nggak bisa dibuka dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Tapi jalan keluar untuk segala permasalahan bukan teknologi. Apalagi menyelesaikan masalah teknologi hanya semata-mata dengan teknologi. Nggak bisa. Ustaz. Jadi jangan kita percaya pada janji-janji semacam itu. Kita gampang terpikat loh. Oh ini gereja kita orangnya sedikit, kata sekelompok pemuda. Karena kita punya lighting kurang bagus. Aduh gitu ya, udah mulai nyalain teknologi deh. Sound system kita kurang bagus, makanya orang pengunjung kurang, alat musik kita kurang bagus. Semuanya salahin gitu, teknologi. Nanti kita akan masuk ya saudara, dalam makin tajam pemikir-pemikir selanjutnya. Gereja itu akan makin kayak teknologi. Itu nanti techno church kita akan bahas ya, techno church. Gimana ketika gereja betul-betul kayak istilah patung, kalau listrik mati ibadah berhenti. Karena begitu bergantungnya sama teknologi. Techno church, itu nanti kritikan dari seorang Yahudi yang melihat gereja makin jadi bergantung pada teknologi. Teknologi itu baik, saudara, tetapi hati-hati dengan habit yang dibentuk oleh teknologi. Jadi ilusi-ilusi kebebasan itu jangan dipercaya. Elul bilang, oke, kamu punya mobil jadi bebas ya? Iya Elul, aku punya teknologi jadi bebas. Dia diwawancara, saudara. Oh gitu ya, jadi bebas. Bebas bisa apa? Aku bisa hari Sabtu liburan, pergi ke tempat jauh naik mobil. Terus Elul bilang gini, oke, bebas ya.
Hari Sabtu itu semua orang di Amerika mau pergi ke pantai, semua orang keluarin mobil, dan engkau akan pergi bersama-sama dengan seluruh orang itu pergi ke, misalnya kita hari Sabtu ke puncak atau kemana ya kalau di Jakarta ya. Apakah itu bebas? Macet total, ya itulah. Kadang-kadang bebas seperti itu juga, ya ada, kamu bisa punya uang, bisa pergi ke sini, pergi ke situ, tapi tetap bagaimanapun juga, itu bukan sebebas-bebasnya, ada keterikatan-keterikatan yang kamu harus bayar. Itu nasihat dari Elu ya. Itu nasihat dari Elu. Jadi dunia ini sebetulnya penuh dengan wisdom, cooperation. Jangan diubah menjadi kompetisi, efisiensi, jangan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya, jalan keluarnya cuma singkat ya. Ini masalah gitu ya. Oke, ini masih nyambung ya nanti saudara ya. Jadi nanti dari sini nanti pemikir berikutnya nyamber pemikiran ini lalu kemudian mempertajam lagi. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Elu tidak memberikan banyak dalam karya-karyanya gitu ya. Tapi dia pernah menulis begini. Jadi kenapa dia tidak memberikan spesifik? Ingat ya, dia mempertahankan kebebasan dan keunikan. Jadi dia punya cara sendiri untuk lepas dari itu. Dan dia memberikan kesempatan buat kita untuk bergumul sendiri-sendiri. Karena kalau dia kasih cara kan dia terjebak lagi dalam monisme dan sebagainya kan menjadi begitu semua gitu. Jadi dia memberikan ruang untuk kita itu bergumul. Nah kalimat dia, saya baca ya saudara ya, kalimat dia itu kira-kira begini ya. Thus it is the fact of living with all its consequence, with all that it involves, which is the revolutionary act par excellence. At the same time, this is the solution of the problem of the end and the means. In a civilization which has lost the meaning of life, the most useful thing a Christian can do is to live and live. Udah. Hidupi hidup Kristenmu. Kamu berhadapan dengan teknik, itu hidup lawan dengan cara hidup. Nah ini nanti kita akan kembangkan ya. Untuk mengalahkan cara hidup, harus dengan cara hidup. Nah nanti untuk teknik berhadapan melakukan counter habit, saya sebut counter habit ya. Maksudnya kita sudah terdistorsi habitnya, habit teknologi, lalu kita akan melakukan counter habit, melakukan habit yang lain yang berorientasi kepada sesuatu yang lebih presence misalnya ya. Ya karena kan kita habitnya apa saudara? Kita kan tidak presence kan misalnya ketika datang ke gereja, ya kan, lalu kemudian kita tidak hadir full di hadapan Tuhan karena kita sibuk dengan pikiran kita masing-masing atau sibuk dengan medsos kita. Waktu kita ketemu sama keluarga, kita nggak hadir sepenuhnya di hadapannya. Ini kan habit-habit yang kita sudah bangun. Waktu kita ngobrol sama orang, kita nggak sepenuhnya hadir di situ, gitu kan? Jadi ada satu film singkat kartun loh, The Sound of Silence. Saudara bisa cari itu. Waktu itu menyentuh sekali. Itu orang yang kesepian di tengah-tengah dunia teknologi ya, sampai akhirnya pada bunuh diri gitu. Menakutkan sekali itu dokumenter, tapi itu menggambarkan kesepiannya orang di tengah-tengah teknologi. Gak ada presence, gak ada kehadiran. Nah jadi dilawan dengan cara hidup. Ya, dengan cara hidup. Nah, Ellul mengajarkan begini, dia eksegese ya, di dalam karya teologinya dia. 10 hukum Tuhan, itu intinya itu yang pertama dulu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kuncinya. Kalau kita sudah menempatkan Allah yang itu, Yahweh itu, sebagai yang utama, tidak ada yang lain, betul-betul dia, maka nomor 2 sampai selanjutnya baru bermakna. Jadi nomor 1 Tuhannya siapa dulu? Mau bicara etika, ya kan? Mau bicara etika itu nomor 1 siapa Tuhanmu, siapa yang ditahta. Kalau yang nomor 1-nya teknologi, waduh celaka, ngomongin etika percuma. Maka nomor 1 tuh hatinya dulu. Kita mau menempatkan siapa nomor 1? Oke, Tuhan nomor 1, oke. Sekarang kita dengar, kuduskanlah hari Sabat. Bisa enggak? Nah itu nanti akhirnya banyak orang mengembangkan Ellul ya. Ada yang namanya Sabat internet. Ya kan? Di hari Sabat dia enggak pakai internet, banyak ketemu keluarga dan sebagainya. Itu nanti ada banyak ya saudara. Tapi yang pertama dia bicara mengenai arah hati. Lalu kemudian setelah itu dia mulai dengan hidup. Kita hidupi yuk, cara-caranya kita hidupi. Nah dia tidak banyak bicara, nanti kita akan pakai pemikir-pemikir lain untuk menyambung. Bulan depan kalau ada kesempatan, Tuhan masih kasih kesempatan, saya ingin membahas Marshall McLuhan.
Dan ini adalah seorang yang disebut sebagai penggagas Global Village. Dia membayangkan ya nanti suatu hari dunia akan menjadi sebuah desa, kecil tapi global. The Global Village, dalam bukunya Understanding Media. Lalu saya akan membahas satu orang yang menulis menghibur diri sampai mati. Itu adalah gereja sekarang. Bagaimana gereja akhirnya menjadi sebuah teater tempat hiburan karena teknologi. Oleh seorang namanya Neil Postman. Dan terakhir kalau ada kesempatan saya akan tutup dengan praktek counter habit. Nah di situ sudah mulai bicara mengenai caranya dan sebagainya, yaitu pemikiran seorang bernama Albert Borgman. Jadi ini baru masuk seri yang kedua. Ya kita akan lihat bagaimana, tapi saudara sudah mulai dapat kerangka berpikirnya para kritikus ini ngelihat, oh ini bukan cuma sekedar isinya atau saya pakai teknologi gimana, tapi ternyata habit itu mengubah saya. Ketika saya melakukan sesuatu, berinteraksi, itu mengubah internal saya. Maka perlu sebuah counter habit tertentu. Yang pertama, siapa di hati saya dan counter habit apa yang harus saya lakukan. Kira-kira idenya demikian, hidup dilawan dengan hidup. Tapi siapa yang paling utama di dalam hati? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami belajar mengenai Elul, kami belajar mengenai bagaimana memahami pikiran seorang anakmu yang Tuhan telah pakai bergumul dengan sangat mendalam sekali mengenai dunia teknologi dan memberi peringatan bagi setiap kami. Biarlah kami mulai disadarkan pentingnya tokoh ini, mulai gereja juga mulai membaca literatur-literatur yang berkait dengan teknologi, sehingga akhirnya tidak makin menjadi techno church, tetapi makin dibebaskan dan boleh menghayati inkarnasi Kristus, menjadi gereja yang menghayati kehadiran-Mu dan boleh hadir satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian live streaming untuk bulan ini dan kita akan berjumpa dalam live streaming selanjutnya. Tuhan memberkati.